Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, saya akan mulai perdebatan pada siang hari ini dengan hitungan 3, 2, 1. Dalam pasal Undang-Undang 1945, pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan dalam pasal 31 ayat 2 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan juga pembiayaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Oleh karenanya, dalam sebuah pendidikan ini, setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama dalam akses pendidikan, memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan peluang pendidikan, dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Oleh karenanya, institusi yang membawahi pendidikan adalah terutama dalam bidang perguruan tinggi merupakan yayasan ataupun perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi negeri terutama merupakan sebuah institusi pendidikan yang mana didanai ataupun sebagian besarnya oleh pemerintah. Sementara yang kita ketahui bahwa dalam yayasan ataupun perguruan tinggi swasta, mereka membiayai lebih besarnya oleh mandiri. Oleh karenanya mereka merupakan sebuah institusi yang nirlaba. Artinya dalam sebuah ini mereka tidak boleh mengambil keuntungan apalagi berbisnis dengan masyarakat ataupun dengan mahasiswa terutama. Namun sebuah perguruan tinggi swasta tentu mereka memerlukan sebuah biaya dalam proses melakukan kegiatannya. Oleh karenanya wajar saja jika sebuah perguruan tinggi swasta mereka harus mengambil sebagian besar dana dari mahasiswa. Oleh karenanya jika sebuah komersial dikatakan sebagai suatu permasalahan dalam sebuah institusi pendidikan, tentu ini tidak tepat. Mengapa demikian? Karena komersial dengan biaya memiliki konsep yang sangat berbeda. Kenapa demikian? Karena ketahui bahwa sebuah komersial itu merupakan sesuatu yang dianggap atau mengarah kepada keuntungan. Artinya komersial ini adalah sebuah langkah untuk mengambil keuntungan yang lebih besar. Tapi konsep biaya adalah sebuah konsep untuk mengambil sebuah ataupun biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karenanya kita tidak dapat memungkiri bahwa perguruan tinggi swasta, terutama mereka yang memiliki biaya tinggi, itu merupakan sebuah komersialisasi terhadap mahasiswanya. Bahkan mereka menganggap mahasiswa sebagai konsumen. Tentu ini tidak sesuai. Kenapa demikian? Karena semua perguruan tinggi swasta mereka menyediakan peluang yang sama terhadap mahasiswa. Artinya memberikan hak yang sama, tetapi bagaimana mahasiswa tersebut merespon peluang tersebut. Jika mahasiswa yang ingin memiliki perkembangan lebih dalam dirinya, tentu ia harus mengeluarkan merogoh kocek yang lebih besar lagi tentunya. Mulai seperti dengan mengeluarkan biaya untuk fasilitas yang dia inginkan, bahkan fasilitas yang di atas rata-rata. Artinya bahwa biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa ini bukan komersialisasi, tapi melainkan merupakan sebagian dari kebutuhan yang untuk menopang dari peningkatan kualitas diri mahasiswa tersebut. Kemudian daripada itu, bahwa setiap mahasiswa yang lulusan dari perguruan tinggi swasta ataupun yayasan, ya, jika kita lihat bahwa perguruan tinggi swasta yang memiliki level tinggi bahkan internasional, kemudian adanya image bahwa mahasiswa lulusannya dianggap sebagai mahasiswa yang berkualitas tinggi. Ini tidak bisa memungkiri, karena bagaimanapun kualitas diri seorang mahasiswa tidak dinilai dengan seberapa tinggi tingkat kualitas perguruan tingginya, tetapi dinilai bagaimana kualitas yang ada dalam diri mahasiswa tersebut. Artinya soft skill, hard skill dan sebagainya sangat mempengaruhi kualitas mahasiswa. Jadi kita tidak bisa mengkaitkan bahwa semakin tinggi biaya sebuah perguruan tinggi swasta, maka akan terbilang semakin tinggi kualitas mahasiswa yang diluluskan dari perguruan tinggi tersebut. Kemudian selain daripada itu, dari segi fasilitas, ya, jika kita ketahui bahwa memang ada beberapa perguruan tinggi swasta yang menawarkan fasilitas dengan biaya yang tinggi untuk mahasiswanya, ini bukanlah sebuah komersialisasi, melainkan bahwa ini adalah peluang bagi setiap mahasiswa. Mereka yang ingin atau yang mampu terhadap fasilitas tersebut, ya mereka harus mengeluarkan biaya untuk menopang kegiatan tersebut. Artinya biaya yang mereka keluarkan itu bukan semata-mata komersial ataupun keuntungan yang diambil oleh perguruan tinggi, tapi melainkan sebagai biaya untuk mahasiswa tersebut untuk meningkatkan kualitas dirinya. Kemudian selain daripada itu, bahwa mahasiswa yang dikatakan bahwa kelulusan mahasiswa itu bukan dinilai dari seberapa besar tingkat kualitas tinggi perguruan tinggi, karena banyak mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi itu mereka bukan dinilai dari mana mereka berasal, dari perguruan tinggi mana mereka berasal, tapi dipandang bagaimana
sebuah kualitas diri yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa perusahaan akan menerima mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi swasta yang memiliki biaya yang mahal, bahkan terbilang internasional. Ini tidak bisa kita pungkiri, karena kita tidak memandang, bahkan kita memandang bahwa ketimpangan yang sesungguhnya yang ada dalam sebuah pendidikan, dunia pendidikan, yang sebetulnya bukan komersialisasi, melainkan bahwa berasal dari subjektif. Artinya, mahasiswa juga sangat mempengaruhi terhadap kualitas diri mereka sendiri. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak bisa menjadikan biaya yang ada di perguruan tinggi suatu sebagai ketimpangan dalam dunia pendidikan. Kemudian selain daripada itu, bahwa mahasiswa yang memiliki capital gain atau bahkan non capital gain, mereka memiliki hak yang sama dan peluang yang sama. Tetapi kalau misalkan mahasiswa yang memiliki biaya yang lebih besar atau memiliki keuangan yang lebih besar, tentu mereka keluarkan itu untuk diri mereka sendiri. Ya, artinya bagaimanapun semuanya bergantung kepada tujuan dari mahasiswa tersebut, dan perguruan tinggi swasta tidak mungkin menjadikan sebagai mahasiswa itu sebagai sebuah bisnis, apalagi sebagai konsumen, karena tugas mereka adalah mempersiapkan generasi-generasi yang terbaik untuk bangsa ini, bukan malah memanfaatkan generasi ini untuk meningkatkan kualitas mereka, bahkan meningkatkan profit mereka dalam mengelola mahasiswa. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dari Dewan Juri yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.